Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi dengan multi channel ya. Kali ini saya akan memperbaiki kulkas 2 pintu yang kerusakannya awalnya kompresornya ya tuh. Kompresornya macet ya, yang sudah tidak bisa lagi dihidupkan, dan ternyata setelah dibelah dan dibetulkan lagi bisa ya. Jadi kompresor ini perbaikannya dengan cara dibelah ya. Kalau nggak dibelah ya susah, karena macetnya terlalu parah. Kita pasang kompresornya dan kita siapkan untuk baut-bautnya ya. Baut-bautnya kita siapkan dan penyangga-penyangganya juga kita pasang ya untuk penyangganya. Dan untuk penyangga harus kita kencangkan ya. Kalau nggak kencang itu biasanya untuk kompresor bunyi ya. Saat kompresor mati itu dia ada suara bleduk ataupun bledek gitu ya. Gitu. Biasanya seperti itu kalau penyangganya kendor ya. Biasanya sil ataupun karetnya ya, karet penyangganya itu dudukannya kendor. Kalau kulkas di rumah ada suara seperti itu ya, tinggal kita ini saja ya, tinggal kita kencangkan penyangganya. Kita pasang dulu untuk pipa-pipanya ya, untuk menyambung ke kondensor. Seperti itu. Dan kita lanjut lagi untuk membuat shock ya, penyambungan kondensor ke kompresor. Kita sambung menggunakan shock. Siapkan lasnya. Saya menggunakan las biasa ya, las portable. Tetapi saya menggunakan pantulan api supaya mempercepat untuk melelehkannya, mempercepat pencairan. Jangan lupa juga untuk disiapkan airnya supaya untuk meredam panas ya. Karena kompresor kalau kita las ya, pipa-pipanya kita sambung, maka kompresor tabungnya akan panas. Jadi kita redam dengan air. Oh ya, jangan lupa juga ya menggunakan boraks ya. Karena ini pipa menuju kondensor itu pipa besi ya. Jadi saya menggunakan borak cair. Tuh, yang ada di situ. Besi dengan tembaga harus menggunakan boraks. Besi dan besi harus menggunakan boraks. Tembaga dan tembaga tidak usah menggunakan boraks juga tidak apa-apa ya. Seperti itu, jadi mempercepat ya. Kita langsung dinginkan supaya kompresornya tetap adem. Dan kita lanjut untuk memasang ke kondensornya. Seperti biasa ya, menggunakan borak, tetapi saya tidak menggunakan pantulan api. Seperti itu. Oh ya, juga jangan lupa untuk ventilnya dibuka dulu ya, karena supaya panasnya terbuang melewati situ, pembuangan ataupun hisap ya, pipa hisap. Oke, seperti itu ya. Seperti biasa kita dinginkan lagi untuk pipanya supaya mempercepat pendinginan dengan cara kompres-kompres, dilap-lap dengan lap basah. Dan kita lanjut lagi untuk memasang kelistrikannya. Jangan lupa tang ampere dipasang ya, karena tang ampere itu butuh sekali untuk mengukur ampere dari kompresor tersebut ya. Kita manualkan dulu untuk menghidupkan kompresornya. Saya biasa seperti itu, manualkan dulu apakah sudah normal gitu kan kompresornya. Kita coba ya. Ampere dari kompresor 2 pintu itu menggunakan itu ampernya 0,5 ya. Kita flashing dulu untuk ininya, evaporatornya. Ini jalur dari evaporator ya yang saya flashing. Jalur dari evaporator saya flashing, dan
sampai bersih ya, sampai tidak ada udara ataupun oli ya. Dan kita masukkan untuk Taozonnya supaya mempercepat ini ya, pembersihan sirkulasi. Dan kita coba lagi untuk flashingnya. Jadi asisten saya untuk pengen mencoba untuk memflashing katanya. Oke, silakan saja supaya cepat bisa ya. Dan setelah bersih nanti kita akan sambung ke kompresor ya. Kita masukkan lagi Taozonnya untuk supaya lebih bersih lagi ya. Oke, saya coba lagi. Intinya sampai bersih ya, sampai tidak ada udara ya, sampai tidak ada angin putih. Oke, sudah seperti itu. Kita potong pipa kapilernya, jangan sampai untuk pipa kapiler, memotong pipa kapiler jangan sampai lubangnya tertutup ya, karena pipa kapiler itu sangat rawan sekali macet ataupun buntu ya. Dan inilah detik-detik yang menegangkan. Awas, hati-hati ya. Wow, semburan api ini dihasilkan dari filter yang mampet ya. Jadi freon itu tidak terbuang ya, karena filter ini mampet tuh, lihat. Entah kenapa saya juga tidak tahu seperti itu, bisa seperti itu. Tuh lihat, keluar semua. Jadi oli di situ ya, numpuk oli ya. Bisa jadi dihasilkan oleh oli ya, oli yang menumpuk di situ tidak terbuang. Nah, waduh, sangat membahayakan ya. Hati-hati kalau seperti ini ya. Bisa jadi menyambar api ke wajah kita. Aduh, hati-hati ya. Kita pasang baru untuk filternya ya. Dan kita sambung lagi menggunakan borak, jangan lupa untuk penyambungan pipa dan filter, karena pipa kondensor itu pipa terbuat dari besi ya. Jadi kita harus menggunakan boraks supaya lebih mempercepat lengket ya. Seperti itu sambungannya. Oke, sekali lagi untuk mempertebal supaya meyakinkan. Oke sih. Dan sekarang kita memasang shock bagian evaporator ya, menuju ke kompresor. Kita shock menggunakan pipa kecil agar mempermudah ya, supaya aman dari bocor, mempermudah penyambungan juga. Seperti itu ya. Setelah itu kita untuk membersihkan atau netralis kapiler ya, pipa kapiler. Kita hidupkan kompresornya. Oke, sudah masuk untuk Taozonnya. Setelah itu kita keluarkan lewat kondensor ya, dengan cara membuka ventil. Nah kan, dia melewati kondensor keluar. Semburan dari kondensor itu sangat kencang ya. Jadi keluar dari situ ya. Taozon yang kita masukkan lewat pipa kapiler keluar dari situ, dari kondensor. Oke, kita coba sekali lagi untuk memasukkan Taozonnya ya, supaya lebih bersih. Oke, sip. Kita buka lagi.
Oke. Sekarang kita pemasangan pipa kapiler ke filter ya. Untuk menyambung pipa kapiler ke filter. Kita siapkan untuk mesin vakumnya. Kulkas wajib divakum ya, karena untuk membuang udara kotor ya. Udara kotor yang disirkulasi kondensor dan evaporator. Udara dan angin ya. Udara dan angin sama nggak ya? Oke, kita lanjut lagi. Pastikan untuk jarum manifold ya menunjukkan di minus 30 psi. Setelah itu kita menunggu kompresor maksudnya mesin vakum untuk suaranya halus. Setelah suaranya halus, kita siapkan freonnya. Dan untuk PSI 2 pintu itu di 20 PSI ya. Untuk tekanan freonnya di 20 PSI. Kita masukkan ke kompresor, maksudnya ke tabung freon. Karena pemvakuman sudah beres dan kita langsung hidupkan kulkasnya di 20 PSI. Setelah itu baru kita matikan. Filter sudah hangat, kulkas sudah dingin. Terima kasih. Salam multi channel Serang Banten. Wassalam.